selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia, yaitu training and development atau pelatihan dan pengembangan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, kemampuan untuk terus beradaptasi dan berkembang menjadi sangat krusial. Perusahaan tidak hanya harus mempekerjakan karyawan yang berkualitas, tetapi juga harus berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan dan produktif. Pelatihan dan pengembangan adalah proses yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Dari pelatihan keterampilan teknis hingga pengembangan kepemimpinan, setiap program pelatihan memainkan peran penting dalam membentuk karyawan yang tidak hanya mampu bekerja secara efisien, tetapi juga memiliki visi dan daya saing yang tinggi. Di video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek pelatihan dan pengembangan, mulai dari jenis-jenis pelatihan yang dapat diterapkan di tempat kerja, manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan dan karyawan, hingga strategi terbaik untuk merancang program pelatihan yang efektif. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan siap untuk menemukan bagaimana pelatihan dan pengembangan dapat mengubah karyawan Anda menjadi aset yang lebih berharga bagi organisasi Anda. Pelatihan dan pengembangan, training and development, merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tujuan organisasi, yang mencakup penilaian keterampilan yang ada dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Pelatihan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti pelatihan on the job, workshop, seminar, dan e-learning, yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan individu. Tujuan dari pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan performa kerja individu, tetapi juga untuk mendorong kolaborasi antar tim dan menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan di dalam organisasi. Pengembangan, di sisi lain, lebih berfokus pada aspek jangka panjang dari karir karyawan, termasuk peningkatan kemampuan kepemimpinan, perencanaan karir, dan pengembangan potensi individu. Melalui program pengembangan yang baik, perusahaan tidak hanya menyiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan saat ini tetapi juga mempersiapkan mereka untuk posisi dan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan menjadi alat strategis yang dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif terhadap perubahan. Dalam konteks perubahan pasar yang cepat, investasi dalam pelatihan dan pengembangan juga sangat relevan. Perusahaan yang berfokus pada pengembangan karyawan akan lebih mampu beradaptasi dengan teknologi baru, mengantisipasi perubahan tren industri, dan memenuhi harapan konsumen yang terus berkembang. Selain itu, karyawan yang merasa didukung dalam pengembangan profesional mereka cenderung lebih terlibat, termotivasi, dan loyal terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan kinerja organisasi. Di dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, strategi pelatihan dan pengembangan yang efektif menjadi kunci untuk membangun tim yang kuat dan berdaya saing tinggi, serta memastikan bahwa organisasi siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Lebih jauh lagi, implementasi pelatihan dan pengembangan yang efektif juga dapat memberikan dampak positif terhadap inovasi dalam organisasi. Ketika karyawan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, mereka menjadi lebih kreatif dan berani dalam menyampaikan ide-ide baru yang dapat memajukan perusahaan. Hal ini penting, terutama dalam industri yang dinamis, di mana inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Misalnya, perusahaan teknologi seringkali berinvestasi dalam pelatihan keterampilan digital dan pembaruan teknologi
untuk memastikan bahwa karyawan mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dan berkontribusi dalam menciptakan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan juga berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang positif. Ketika perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan karyawan mereka, hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan nilai di antara karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan keterikatan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka cenderung lebih berkontribusi secara aktif dalam lingkungan kerja, berkolaborasi lebih baik dengan rekan-rekan mereka, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, budaya pembelajaran yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan karyawan yang lebih terampil, tetapi juga membentuk tim yang lebih kohesif dan inovatif. Di era globalisasi saat ini, pelatihan dan pengembangan juga membantu perusahaan untuk bersaing di pasar internasional. Karyawan yang dilatih dengan baik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beragam budaya dan dinamika pasar global, yang memfasilitasi interaksi dan kerjasama yang lebih baik di antara tim lintas negara. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi internasional, di mana kepekaan terhadap perbedaan budaya dapat menjadi penentu kesuksesan dalam menjalin hubungan dengan klien dan mitra bisnis. Secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan adalah investasi strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Dengan memfokuskan sumber daya pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan, perusahaan dapat menciptakan tim yang lebih kompeten dan adaptif, serta meningkatkan kapasitas inovasi dan daya saing. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik mereka dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia mereka. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing organisasi. Ketika pasar menjadi lebih kompetitif, perusahaan dituntut untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, serta inovasi dari pesaing. Karyawan yang terlatih dengan baik memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, mengimplementasikan strategi baru, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dengan demikian, pelatihan yang terus-menerus tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis karyawan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dalam situasi yang menantang. Perusahaan yang menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat lebih baik dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Melalui program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan industri, karyawan dapat berinovasi dan menerapkan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Misalnya, pelatihan dalam penggunaan teknologi terbaru dapat membantu tim dalam mengoptimalkan proses kerja, sehingga mempercepat waktu respons terhadap permintaan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan cara ini, pelatihan dan pengembangan bukan hanya mendukung karyawan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, dalam menghadapi persaingan yang meningkat, perusahaan perlu menciptakan keunggulan diferensiasi yang jelas di pasar. Karyawan yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk dan layanan perusahaan dapat menjadi duta merek yang kuat. Mereka dapat memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada pelanggan, serta menunjukkan nilai tambah dari produk yang ditawarkan. Kualitas layanan pelanggan yang tinggi, yang dihasilkan dari pelatihan dan pengembangan yang efektif, dapat membantu perusahaan membangun reputasi positif di pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan.
Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan yang mampu menjaga motivasi karyawan mereka akan memiliki keunggulan tersendiri. Karyawan yang merasa diberdayakan melalui pelatihan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kinerja organisasi. Sebaliknya, tingkat turnover yang rendah, yang sering kali dipicu oleh program pengembangan yang baik, akan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan baru, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan strategi untuk bersaing di pasar. Dengan semua aspek ini, jelas bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan investasi strategis yang tidak dapat diabaikan dalam menghadapi peningkatan intensitas persaingan pasar. Melalui pembekalan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan mereka tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan, tetapi juga semangat dan dedikasi untuk mencapai keunggulan. Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh tantangan ini, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik mereka dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia mereka untuk bersaing secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif dan adaptif, agar siap menghadapi segala tantangan dan peluang di pasar. Dalam konteks perubahan perilaku konsumen, pelatihan dan pengembangan karyawan juga memainkan peran yang krusial untuk membantu perusahaan beradaptasi dan merespons dengan efektif terhadap dinamika yang terjadi di pasar. Perilaku konsumen saat ini semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan akses informasi yang cepat, yang membuat mereka lebih terinformasi dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap produk dan layanan. Karyawan yang terlatih dengan baik dalam memahami kebutuhan dan preferensi konsumen akan lebih mampu memberikan pengalaman yang relevan dan personal kepada pelanggan. Dengan cara ini, pelatihan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan konsumennya. Sebagai contoh, pelatihan dalam hal keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih efektif. Karyawan yang dilatih untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan dan merespons dengan solusi yang tepat akan lebih mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dalam era di mana ulasan online dan media sosial dapat memengaruhi reputasi perusahaan dalam sekejap, memberikan pengalaman positif kepada konsumen menjadi sangat penting. Karyawan yang terlatih dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dengan sikap profesional dan empatik akan membantu perusahaan menjaga citra positifnya di mata publik. Selain itu, pelatihan yang fokus pada tren dan teknologi terbaru juga penting dalam memahami perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih sering berbelanja secara online dan mengharapkan kemudahan dalam akses dan transaksi. Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam platform digital dan e-commerce dapat memberikan wawasan berharga tentang cara menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi untuk memenuhi harapan konsumen yang terus berubah. Dengan memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka agar lebih relevan dan menarik bagi target pasar. Penting juga untuk dicatat bahwa pelatihan dan pengembangan tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan soft skills seperti kreativitas, adaptabilitas, dan pemecahan masalah. Karyawan yang mampu berpikir kreatif dan adaptif akan lebih siap untuk mengidentifikasi tren baru dalam perilaku konsumen dan mengembangkan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, dengan memahami bahwa konsumen semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, perusahaan yang melatih karyawan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam produk dan layanan mereka akan lebih mampu menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas konsumen yang peduli akan lingkungan. Dalam situasi di mana perilaku konsumen terus berubah, organisasi yang memprioritaskan pelatihan dan pengembangan karyawan akan memiliki keunggulan dalam memahami dan merespons kebutuhan pasar. Dengan investasi dalam pelatihan yang relevan, perusahaan tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan,
dan menciptakan strategi yang lebih efektif dalam menjawab tantangan yang muncul di pasar. Akhirnya, dengan karyawan yang lebih terlatih dan responsif, perusahaan akan lebih mampu menjaga daya saing dan relevansi mereka di pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen juga dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam menganalisis data dan umpan balik dari konsumen. Di era digital, data menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk memahami pola pembelian, preferensi, dan tren pasar. Karyawan yang dilengkapi dengan keterampilan analitis dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan data untuk menggali wawasan konsumen akan lebih mampu menginformasikan keputusan strategis. Misalnya, dengan memanfaatkan alat analisis data, karyawan dapat mengidentifikasi segmen pasar yang kurang terlayani dan merancang penawaran yang tepat untuk menarik perhatian konsumen tersebut. Lebih jauh lagi, pelatihan yang menekankan pada penggunaan teknologi terbaru dalam pemasaran, seperti pemasaran digital, media sosial, dan e-commerce, menjadi sangat penting dalam menjawab perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini tidak hanya mengharapkan produk yang berkualitas, tetapi juga pengalaman berbelanja yang lancar dan menyenangkan. Karyawan yang terlatih dalam penggunaan platform digital akan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menarik, menjangkau audiens yang lebih luas, serta meningkatkan interaksi dan keterlibatan dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Dalam hal inovasi produk, pelatihan dan pengembangan juga dapat membantu karyawan untuk lebih responsif terhadap umpan balik konsumen. Proses pengembangan produk yang melibatkan karyawan dalam menganalisis umpan balik pelanggan dan tren pasar akan menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan diminati. Karyawan yang terlatih dalam metode pengembangan produk yang agile, misalnya, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen dan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan harapan pasar. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi juga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam menghadapi rival yang mungkin menawarkan solusi serupa. Selanjutnya, pelatihan yang mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemampuan berkolaborasi di antara karyawan juga menjadi penting. Dalam lingkungan kerja yang semakin berfokus pada kolaborasi tim, karyawan yang mampu bekerja sama dengan baik akan dapat lebih efektif dalam merespons kebutuhan konsumen. Misalnya, departemen pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan yang berkomunikasi dengan baik akan dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih holistik dan memuaskan. Karyawan yang dilatih untuk memahami perspektif satu sama lain dan saling mendukung akan berkontribusi pada penciptaan nilai lebih bagi pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, jelas bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan adalah elemen kunci dalam menanggapi perubahan perilaku konsumen. Organisasi yang menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam meningkatkan kemampuan karyawan untuk memahami, menganalisis, dan merespons kebutuhan konsumen akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing dan berkembang. Dalam dunia yang serba cepat dan selalu berubah, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini adalah keunggulan kompetitif yang tidak boleh diabaikan. Akhirnya, melalui investasi yang berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan, menciptakan pengalaman yang lebih baik, dan memastikan keberlanjutan bisnis di pasar yang dinamis. Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan bukan sekadar aktivitas rutin dalam manajemen sumber daya manusia, melainkan investasi strategis yang berdampak langsung pada keberhasilan organisasi. Di tengah dinamika pasar yang terus berubah dan perilaku konsumen yang semakin kompleks, perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya akan lebih mampu menyesuaikan diri dan berkembang.
Dengan karyawan yang terlatih, perusahaan dapat tidak hanya memenuhi ekspektasi konsumen, tetapi juga melampaui harapan mereka, menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan bisnis dan perubahan perilaku konsumen sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan berfokus pada kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, mengembangkan strategi pelatihan yang holistik dan berorientasi pada hasil akan menjadi landasan yang kokoh bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Mari kita ingat bahwa investasi dalam sumber daya manusia adalah investasi dalam masa depan, dan dengan mempersiapkan karyawan kita untuk tantangan yang akan datang, kita membuka peluang baru untuk pertumbuhan, inovasi, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda dan organisasi Anda.